Ya, kalau bicara soal tradisi, menurut saya sih ada beberapa tradisi-tradisi yang eh, dipercayai sebagai fakta, padahal menurut saya sesungguhnya itu hanya mitos. Jadi, tapi karena ini sudah dipercaya turun-temurun ya, sehingga kadang kalau dilanggar atau mungkin tidak dilakukan, mungkin ada juga sebagian merasa takut kualat. Selain takut kualat, mereka juga kadang-kadang merasa ada ganjalan ketika tidak melakukannya, karena ini seperti sudah mendarah daging gitu loh. Nah, kalau bicara soal mitos atau fakta dari sebuah kebiasaan atau tradisi ini, saya kasih contoh aja biar gampang, karena kalau pakai contoh itu lebih mungkin masuk, lebih gampang menerimanya, meskipun saya nggak pintar bercerita sebenarnya. Nah, ada sebuah kebiasaan kalau di dalam keluarga antara orang tua dan anak itu hitungannya, entah hitungan lahirnya atau hitungan apanya itu tidak pas, itu biasanya si anak ini harus diserahkan atau diangkatkan anak ke entah itu orang lain atau ke para dewa yang ada di kelenteng. Jadi banyak yang diangkatkan anak lah, kurang lebih begitu. Nah, kebetulan di keluarga saya ada saya dengan adik saya yang perempuan. Karena orang tua saya ini tipe yang gak mau ribet berurusan dengan orang, karena katanya banyak sekali kejadian yang ketika diangkatkan anak kepada sama-sama manusia walaupun saudara, itu nanti kedepannya bisa ada ribut-ribut gak jelas apa gitu loh. Jadi akhirnya karena orang tua saya gak mau ribet itu, dia ini kemudian memilih untuk memberikan atau mengangkatkan anak-anaknya ini yang hitungannya gak pas sama orang tuanya ke kelenteng, ke dewa yang ada di kelenteng. Dari hasil diskusi kemudian disepakatilah bahwa salah satu kelenteng di Jawa Tengah ya, itu sebagai tempat untuk kami itu diangkatkan anak. Jadi saya diserahkan ke kelenteng yang dewanya cowok. Jadi saya diserahkan di kelenteng Welahan itu. Kalau Anda tahu, kelenteng Welahan itu ada dewanya Hyang Dian Sangte. Kenapa dipilih dewa yang cowok? Karena menurut, ya mitos lagi menurut saya, menurut mitosnya itu ya, kalau anak wanita itu nggak boleh diangkatkan anak ke Kuan Im. Katanya nanti nggak laku kawin, jadi jomblo seumur hidup. Maka dicarinya dewa yang bukan Kuan Im, yang laki-laki. Dan menurut tradisi kebiasaan yang menurut saya juga mitos ya, anak angkat dewa ini ya di Kuepang ya istilah umumnya, itu menjelang umur 17, pokoknya maksimal persis dari ulang tahunnya pas ke 17 itu harus diambil. Jadi orang tua kandungnya yang asli itu harus ngambil. Katanya, kenapa harus diambil? Ya itu kembali lagi ke mitos lagi. Katanya kalau nggak diambil ya nanti ya nggak, kalau perempuan nggak laku nikah juga, laki mungkin sama. Karena waktu itu saya diceritain ya sama papa mama saya soal ini. Nah, singkat cerita ya, kan saya anak pertama. Jadi menjelang umur 17 ya, orang tua saya udah sibuk mau bikin upacara untuk pelepasan ini. Dan akhirnya saya betul-betul dengan sembahyang, dengan ritual tertentu dilepas. Sudah nggak jadi anak angkatnya itu, Kongco Hyang Dian Sangte. Ceritanya begitu kan, dengan harapan supaya ya anak perempuannya ini ya saya itu hidup normal.
hidup normal, bisa punya suami, punya anak, ya beranak pinak gitulah. Namanya orang tua pasti harapannya punya ini ya, jalur keturunan yang jelas. Nah ceritanya begitu. Lalu adik saya ya, yang perempuan juga, itu kan juga sama-sama di Kuepang ke Yandan Sangte ini. Rupanya saking sibuknya papa mama saya ini kelupaan ngambil. Dan adik saya juga nggak mengingatkan waktu itu. Kan kami sudah dikasih tahu menjelang umur 17, nanti kasih tahu ya papa mama, diingatkan untuk ini, ambil ini kuepangnya. Nah, jadi alhasil adik saya yang perempuan itu sampai hari ini nggak pernah dicabut itu kuepangnya, karena udah telanjur. Nah, tapi mitosnya kan kalau anak perempuan yang dikuepang sama dewa kemudian nggak diambil pada saat umur 17, maka dia nggak bisa punya suami, nggak laku. Nah faktanya saya yang diambil malah nggak laku. Coba kalau udah laku beranak pinak, hari ini saya nggak jadi bikuni kan. Sedangkan adik saya yang papa mama saya nggak pernah ambil karena kelupaan, sampai hari ini masih ya dikuepang lah di sana, itu sudah menikah, sudah punya anak. Nah ini berarti ini mitos atau fakta? Jadi kan agak rancu. Sama halnya ketika ya kita bicara bahwa banyak sekali orang yang punya sembayangan Kuan Im, kemudian dia konon katanya kalau sembahyang Kuan Im nggak boleh makan sapi, katanya kan begitu. Nah pada kenyataannya saya ini mengenal sembayangan pertama saya Liam Keng itu adalah Liam Keng Kuan Im. Dan dari sejak dimana saya belajar Liam Keng sendiri itu, saya makan sapi sampai hari ini dan aman-aman aja. Jadi ini mitos atau fakta? Karena faktanya saya nggak ada masalah. Nah tapi nanti kalau dikait-kaitkan ini gara-gara si ayah sembahyang Kuan Im makanya jadi bikuni, saya pikir nggak perlu dikait-kaitkan ya, karena memang apa namanya, menurut saya itu setiap manusia itu ada kesukaan, ada jalan hidup yang memang dia inginkan untuk ditempuh. Jadi bukan karena Kuan Im atau enggak ada masalah. Bukan karena saya dari awal itu menemukannya sembahyang Kuan Im, maka hari ini terus berjodoh dan jadi bikuni. Nah, saya rasa bukan di situ ya, karena memang dari kecil saya kurang berminat untuk berumah tangga. Memang agak beda dengan adik saya yang memang dari kecil itu sudah punya impian jadi ibu rumah tangga, beranak pinak. Beda ya. Memang saya sedikit minat untuk rumah tangga, tanpa harus ada embel-embel saya sembahyang Kuan Im ya. Dan itu pun sembahyang Kuan Im pun saya merasa bahwa itu adalah sebuah ketidaksengajaan juga, insiden bahwa kebetulan yang saya baca memang apa namanya, Liam Keng itu katanya punya Kuan Im, katanya yang pertama kali saya kenal itu. Nah jadi ini kita kembali ke bagaimana kita dengan bijaksana menyikapi setiap mitos-mitos yang ada, yang sering dikatakan tradisi. Ada tradisi yang memang fakta mungkin, tapi ada juga yang mitos-mitos yang kemudian dilekati dan akhirnya yaitu ketika nggak dijalankan jadi merasa bersalah, sehingga akhirnya ketika sudah sampai ke anak-anak muda ya, tradisi-tradisi ini menjadi luntur. Karena apa? Karena nggak masuk logika dan nggak bisa dipercaya, maksudnya keakurasiannya. Maka akhirnya ya banyak anak-anak yang orang tuanya keyakinannya apa, anaknya keyakinannya apa, karena orang tua sendiri nggak bisa menjelaskan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Dan saya pikir untuk hal-hal yang memang sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita dan manfaatnya juga nggak terlalu ada, ya
untuk apa sih ya dilestarikan, itu pandangan saya ya. Karena tapi itu kembali ke hak masing-masing ya. Memang ada sebagian orang yang merasa budaya-budaya yang mungkin tanpa aneh itu bisa dilestarikan, tetapi saya yakin kalau memang ini tidak bisa dijelaskan dengan jelas kepada anak cucu, cepat atau lambat ini juga akan hilang dengan sendirinya. Karena makin kedepannya manusia semakin modern, semestinya yang namanya ketahayulan atau mitos itu akan berkurang dengan sendirinya. Tentu beda dengan kultur budaya orang-orang kita zaman kuno, di mana mungkin karena masih tradisional dan konservatif, sehingga daya ininya rasional dan penalarannya agak beda. Dan karena zaman dulu ini mungkin tingkat pengetahuan dan teknologinya juga beda ya, menurut saya itu ya. Sehingga ya kembali ke diri masing-masing juga sih. Tapi bagi saya sih segala sesuatu, apakah itu ajaran, kemudian tradisi, atau apapun yang saya serap, biasanya saya harus analisa dengan jelas dulu, kemudian bila perlu dibuktikan dulu, baru akhirnya diputuskan untuk dilestarikan atau tidak. Dan harus jelas dulu buat saya manfaatnya apa gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya. Kalau memang hanya diangkatkan anak seperti tadi di Kuepang, nggak ada masalah, itu kan hal baik. Tetapi urusan dengan harus dicabut ini, kalau nggak dicabut nanti kemudian bisa nggak laku nikah atau apa gitu mungkin, atau mungkin hidupnya bakal apa, ini kan secara nggak langsung ini nakut-nakutin si anak ya. Seperti adik saya ketika sudah telat nggak jadi dicabut kan karena lupa, itu adik saya sempat ada sebuah ketakutan bahwa aduh nanti gimana kalau aku nggak laku kawin ini, terus nggak bisa punya anak dan sebagainya. Jadi adik saya ketakutan, ini kan jadi jelek ya secara psikologi ya. Jadi saya bilang sama adik saya, udah nggak usah tahayul, setiap orang itu ada jalan hidupnya masing-masing, kita buktikan. Kamu kan dari kecil cita-citanya memang menikah ya, nanti ketemu jodoh. Nah, kecuali dari kecil cita-citanya nggak menikah, ya pasti jodoh yang ada pun misalnya punya jodoh pun juga nggak tertarik. Itu yang saya sampaikan waktu itu ke adik saya, dan faktanya memang adik saya ini menikah dan sudah punya anak. Nah, padahal dia sampai hari ini masih di Kuepang. Jadi ya itu menurut saya jadinya faktanya itu berbeda dengan mitos yang ada.